Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Apa kabar para siswa-siswi dari seluruh Nusantara? Kali ini ketemu dengan saya, Coach Afri. Ya, sebentar lagi nggak sabar rasanya kita akan berkumpul di Jambore Adiwiyata Nasional tahun 2020. Nanti akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2020. Dan sekarang teman-teman akan saya jelaskan mengenai salah satu mata acaranya, yaitu di mata acara Lomba Gemilang Inovasi Lingkungan. Di salah satunya ada lomba namanya Gemilang Konten Kreatif di Media Sosial. Dan kali ini, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan panduan gemilang membuat konten kreatif di media sosial. Kita mulai ya. Sebelum saya jelaskan apa saja yang bisa dijadikan panduan dalam membuat konten kreatif di media sosial nanti, kita mulai dengan pertanyaan mengapa dulu. Mengapa kita membuat konten kreatif di media sosial dengan gemilang? Gitu. Kenapa sih kita bikin konten kreatif? Biasanya jawabannya pasti ya, supaya menghibur kan, gitu. Dan yes, itu betul, tidak salah. Tapi di gemilang konten kreatif ini, teman-teman akan membuat konten yang tidak sekedar menghibur ya, gitu. Karena ada nilai-nilai lain yang akan kalian sasar dalam membuat konten kreatif ini. Nah, selain menghibur, maka konten kreatif kalian harus juga mempunyai nilai menginformasi. Oke, jadi nanti para follower kalian, para orang-orang yang berinteraksi dengan konten media sosial kalian akan jadi tahu gitu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tahunya cuma sedikit jadi tahu lebih banyak, yang tadinya belum paham jadi lebih paham. Maka konten itu harus punya nilai informasi. Oke. Nah, selanjutnya, selain mempunyai nilai informasi, konten kreatif kalian juga harus mempunyai nilai edukasi. Maka konten itu harus bisa mengedukasi. Nanti konten kreatif kalian kan ditonton oleh seluruh orang di Indonesia, bahkan mungkin juga seluruh dunia kan. Gitu. Maka konten itu harus bisa mengedukasi, membuat orang jadi belajar. Jadi kita memberikan sesuatu ilmu pengetahuan, memberikan suatu keterampilan, atau memberikan informasi bahwa ada kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi yang kedua, selain menginformasi, yaitu mengedukasi. Dan selanjutnya yang terakhir, selain menginformasi dan mengedukasi, maka konten kalian itu harus menginspirasi. Oke ya, artinya nanti seluruh orang yang menyaksikan konten kalian itu bisa jadi muncul ide baru karena konten kalian. Jadi terinspirasi untuk ikut melakukan, terinspirasi untuk mengembangkannya menjadi ide-ide yang banyak lagi gitu. Maka itulah mengapa kita membuat gemilang konten kreatif di media sosial. Selain untuk menghibur, tapi juga menginformasi, mengedukasi, dan menginspirasi. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita mulai dengan panduan gemilang. Nah, gemilang nanti kita akan bagi panduan ini menjadi 3. Jadi ada gemilang. Kita mulai yang pertama dulu ya. 1, kita ambil dari G-nya dulu. Gemilang G-nya. Nah, menjadi satu kata namanya genuine. Genuine dalam bahasa Indonesia berarti asli atau orisinal. Nah, kita mulai dari genuine itu juga berarti unik. Nah, unik atau unik. Maka konten kalian nanti ya, dalam konten itu kalian jadi diri kalian sendiri aja. Be yourself. Gunakan gaya kamu, gunakan cara kamu. Udah, pokoknya nggak usah mikirin pakai niru-niru cara orang lain juga oke. Justru itu yang keren ya.
unik. Gunakan cara kamu, gunakan gaya kamu. Nah, yang kedua, selain unik, ini yang paling penting juga ya. Karena ini adalah lomba gemilang inovasi lingkungan, maka angkatlah tema, topik, ide, isu dari local pride, dari lingkungan kalian. Mulai dari yang terdekat, close to you. Mulai dari yang terdekat dari diri kita. Mana itu? Ya lingkungan kita yang khas daerahmu. Oke ya, yang khas daerahmu. Menggunakan pendekatan masalah dan solusi. Solusi dan masalah. Gunakan pendekatan ini ya. Gitu. Jadi, ingat, dalam inovasi lingkungan tidak selalu kita bicara mengenai sampah, kita tidak selalu bicara mengenai menanam pohon, kita tidak bicara mengenai alam lingkungan. Tapi lingkungan itu sendiri kita bisa bicara dari hal yang terdekat, sistem lingkungan, sarana, prasarana, budaya, apa saja yang ada di sekitar kita, di dekat rumah, di dekat sekolah, di sekolahan, gitu ya. Nah, angkat itu sebagai ide, sebagai isu, sebagai topik atau tema konten kreatif kamu. Oke, itu yang kedua, local pride. Dan yang ketiga dalam genuine adalah ATM. Boleh nggak niru kalau genuine? Boleh nggak niru kalau unik? Boleh, asalkan ATM. A-nya amati, T-nya tiru, tapi kemudian modifikasi. Maka hasilnya adalah sesuatu yang baru. Dia juga mirip dengan yang ide-ide sebelumnya, nggak usah khawatir, karena saat ini kan semua ide bisa berangkat dari ide yang lain. It's okay, itu sangat keren. Jadi, amati, tiru, modifikasi untuk konten kreatif kamu. Itu yang pertama, genuine. Oke ya, yang kedua. Yang kedua, mini is maxi. Kecil tapi optimal, maksimal. Nah, yang pertama dalam mini is maxi, aturannya adalah simpler is better. Lebih sederhana, maka lebih baik. Jadi, mulailah sederhanakan idenya. Kemudian, sederhanakan cara penyajiannya. Maka akan menarik perhatian. Sederhanakan ide, sederhanakan penyajian, sama dengan menarik perhatian. Oke, simpler is better. Kemudian, gunakan pendekatan atau cara pandang zoom in atau zoom out. Jadi pilih nanti dalam membuat konten dari mulai awal, start, sampai finish. Ya, apakah menggunakan pendekatan dari besar ke kecil, atau gunakan pendekatan dari kecil ke besar. Kenapa begitu? Supaya orang yang akan menonton konten kalian jadi lebih mudah memahami ide apa yang kalian berusaha kirimkan. Oke, dan yang ketiga yaitu small idea, big impact. Maka ingat, mulailah dari ide yang sederhana, ide yang kecil tapi yang berdampak besar. Masih ingat tadi yang pertama genuine? Mulailah dari adanya topik permasalahan maupun solusinya. Oke, dari problem maupun solusinya. Keduanya ini adalah ide, namun bagaimana ide itu nanti bisa berdampak besar karena kalian mengemasnya secara kreatif. Sehingga orang-orang yang akan menyaksikan konten kalian mempunyai terinspirasi untuk mempunyai ide-ide yang lebih besar lagi. Oke, small idea, big impact. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, language. Gemilang, kita punya language yang ketiga. Language, bahasa. Nah, dalam language, kita punya 3 panduan. Yang pertama, easy panduannya. Easy, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Oke ya.
Boleh nggak kalau aku orang daerah pakai bahasa daerah? Eits, kenapa enggak? Boleh-boleh aja. Tapi usahakan kalian misalnya menggabungkannya dengan gestur, dengan bahasa tubuh, sehingga walaupun bahasa yang kalian ucapkan tidak dimengerti oleh semua orang, tapi bahasa tubuh yang kalian gunakan bisa mudah dimengerti. Atau boleh juga dikombinasi dengan membuatkan subtitle di dalam konten kreatif kalian ya. Misalnya kalian berbicara pakai bahasa daerah, tapi ada subtitlenya dalam bahasa Indonesia atau plus dalam bahasa Inggris. Wow, keren sekali kan? Gitu. Jadi yang pertama dalam language, panduannya adalah easy, mudah dipahami, mudah dimengerti. Oke ya. Nah, yang kedua yaitu popular. Populer yaitu maksudnya komunikasikan dengan cara yang sudah dikenal dan menggunakan istilah yang sudah populer. Oke, nggak nutup kemungkinan bisa jadi di wilayah kamu istilah-istilah tertentu memang belum populer. Terus gimana dong? Kalau begitu, maka kalian bisa kembali mengkombinasikannya lagi dengan menggunakan subtitle atau penambahan caption di dalam konten kreatif. Atau jelaskan aja secara verbal bahwa istilah ini adalah secara umum di daerah lain dikenal sebagai apa. Begitu. Sehingga komunikasi yang kalian sampaikan di dalam konten kreatif mudah dipahami dan dimengerti oleh semua orang yang menontonnya. Oke, jadi itu yang kedua, populer. Dan ini yang terakhir. Dan ingat, ini juga penting. Namanya safe. Oke ya, namanya safe. Apa itu? Ingat ya, kali ini kita berada di era digital yang siapa saja itu bisa menyaksikan konten yang kita posting di media sosial. Maka pastikan kalian aman, safe. Aman dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik. Jadi, usahakan konten kreatif kalian tidak berisi prank, tidak menggunakan isu topik tema SARA, dan tidak hoax. Sehingga konten kreatif kalian di media sosial akan aman dari Undang-Undang ITE. Jadi itulah semua 3 panduan gemilang. Genuine, mini is maxi, dan language. Oke? Nah, kalau begitu sudah semuanya ya saya jelaskan mengenai gemilang membuat konten kreatif di media sosial. Jadi adik-adik semuanya semangat ya. Ayo bikin konten kreatif dengan ide-ide kalian yang unik, dengan ide-ide kalian yang sangat kreatif khas daerah kalian, dan jangan lupa sensitif terhadap isu-isu yang ada di sekitar kalian, di kanan kiri, di sebelah rumah, di sebelah sekolahan, dan di sekitar kalian ya. Dan jangan lupa nanti konten kalian itu di-tag ke media sosial saya, yaitu Instagram saya di Animo Indonesia dan @afriantonur. Tag saya, nanti kita ikut saling follow-followan ya. Yang follow saya pasti saya langsung follow back. Gak usah khawatir. Dan akan saya minta teman-teman saya, follower saya semua untuk nge-like konten kamu. Apalagi konten kamu yang memang keren-keren nanti. Dan gak usah khawatir juga, panduan ini bisa kalian saksikan di channel YouTube saya di catatan Coach Afri. Jadi, akses saja ke channel YouTube Catatan Coach Afri. Temukan video ini, panduan gemilang membuat konten kreatif di media sosial. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Oke, siap-siap sampai ketemu di Jambore Adiwiyata Nasional tahun 2020. Adik-adik semua, selamat berkreasi, terus berprestasi, dan selalu menginspirasi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.